Persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menarik perhatian televisi. Hal ini bisa dilihat dari siaran langsung di setiap sidang yang dilakukan setidaknya oleh satu stasiun televisi. Persidangan sendiri dari Juni sampai awal September 2016 sudah berlangsung selama 17 kali. Tidak hanya menyiarkan secara langsung, televisi juga memberikan perhatian yang besar bagi persidangan ini melalui berbagai siaran, seperti berita, talk show, termasuk juga dalam tayangan infotainment. Terjadinya adanya pembunuhan berencana itu besar. Sekilas berbagai tayangan pemberitaan persidangan ini tampak baik-baik saja, karena membahas isu yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Apalagi di awal-awal kasus pembunuhan yang terjadi 6 Januari 2016 ini, media daring juga memberitakan secara masif. Tapi benarkah liputan persidangan dengan skala yang luas ini baik-baik saja? Sayangnya tidak. Jika diperhatikan dengan lebih mendalam, berbagai tayangan terkait persidangan menyisakan berbagai masalah dan dilema. Pertama, trial by the press atau penghakiman oleh media. Liputan dengan skala masif ini berpotensi menggiring opini publik sebelum keluar putusan pengadilan. Dalam hal ini tentu penggiringan opini bahwa Jessica sudah pasti bersalah dan menjadi pelaku pembunuhan. Dalam kasus ini, trial by the press bisa dilihat dari beberapa cara, diantaranya presenter tayangan yang berpendapat atau bertanya dengan nada menggiring opini untuk menyalahkan Jessica. Hubungan yang tidak terlalu dekat memang tidak serta-merta bisa membuat Jessica tega membunuh Mirna. Tapi tidak sedikit pula mereka yang sakit hati tega berbuat keji. Saya aja nggak sadar. Ini kan cetusan bawah sadarnya Jessica. Bahwa dia nggak sadar melakukan itu, gitu ya. Loh, kenapa dia nggak sadar? Apa dia nggak menyadari bubuknya dia masukkan tuh cyanida ya kali? Selain itu, judul-judul yang muncul dalam lead di berita atau program siaran juga potensial menggiring opini publik. Lead bertanya semacam, Jessica pembunuh Mirna? Tentu menggiring opini bahwa Jessica bersalah. Trial by the press juga muncul dari kehadiran komentator, baik itu psikolog maupun ahli hukum. Dalam beberapa talk show misalnya, psikolog memberikan penghakiman berbagai gerak-gerik Jessica sebagaimana terlihat di CCTV. Kalau saya sebagai micro expression, memang panik biasanya begini, tangannya begini. Yang ini adalah gatel. Sementara psikolog yang lain mengklaim bahwa Jessica tidak bersalah. Sikap saya adalah J bukan pelakunya. Plus satu lagi, M dengan segala hormat ke keluarga korban, menurut saya M bukanlah korban yang sesungguhnya ingin disasar dalam aksi ini. Pelakunya bukan J, korbannya sesungguhnya yang disasar bukanlah M. Bersalah atau tidak bersalah, tentu tugas pengadilan untuk membuktikannya, bukan media atau pengamat. Ironisnya, televisi juga memberikan ruang bagi pengamat yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus yang sedang disidang. Langsung saja saya tanyakan pendapat dari para artis IT tersebut. Di sini ada Roy Suryo. Selamat siang, Mas. Iya, selamat siang, Mbak. Kedua, durasi pemberitaan yang panjang. Televisi memberikan alokasi waktu yang panjang untuk kasus ini. Dalam persidangan yang menghadirkan saksi bahkan bisa mencapai lebih dari 4 jam. Ini belum ditambah dengan liputan kasus ini di program siaran lain. Pertanyaannya, jika pengingat kasus ini tidak melibatkan pejabat publik atau tokoh masyarakat, untuk kepentingan siapa televisi menyiarkan persidangan ini? Pentingkah pemberitaan semasif itu untuk publik? Ketiga, dilema etika jurnalistik. Siaran langsung persidangan selalu berpotensi melanggar etika jurnalistik televisi. Sebagai contoh, di tahun 2009 dalam persidangan Antasari Azhar, televisi menyiarkan persidangan yang materi persidangannya menceritakan secara vulgar hubungan seksual. Karena kasus tersebut, KPI mewacanakan pelarangan siaran langsung siaran sidang yang segera mendapat tentangan dari berbagai pihak. Lepas dari wacana tersebut, faktanya memang ada beberapa materi persidangan yang tidak layak apabila langsung ditayangkan kepada ratusan juta orang di Indonesia. Belajar dari hal tersebut, regulator media dan penyiaran seperti KPI dan Dewan Pers mesti merumuskan aturan main siaran langsung persidangan. Aturan main ini bisa mengacu pada aturan serupa yang sudah ada, seperti di AS maupun Inggris, di mana televisi hanya boleh menyiarkan beberapa bagian saja dalam siaran langsung persidangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi publik dan juga pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang disidangkan. Melihat berbagai permasalahan tersebut, alih-alih memberitakan pencerahan terkait kasus kriminal yang terjadi, siaran langsung persidangan kasus pembunuhan Mirna yang ditayangkan secara masif berpotensi merugikan publik. Ia juga bisa memberikan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan kasus, terutama apabila keputusan akhir pengadilan nanti berbeda dengan kesan yang muncul dari berbagai siaran televisi selama ini.